yang jamaah yang datang ke Masjid Agung itu tentu tidak hanya sekedar untuk ibadah sholat. Mereka juga datang seraya untuk menikmati semua fasilitas yang ada di Masjid Agung. Terkhusus untuk sekarang Masjid Agung itu menjadi pusat rekreasi, menjadi juga pusat untuk healing para jamaah. Salah satunya mereka bisa ikut kegiatan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Masjid Agung Sukabumi dan juga bisa menikmati suasana indahnya alun-alun kota Sukabumi. Terutama saat momen mudik seperti sekarang. Betul Kang, alhamdulillah Masjid Agung itu menjadi salah satu masjid transit untuk para pemudik kan. Alhamdulillah setiap hari pengunjung yang datang yang ikut istirahat di kami tidak kurang dari 50 orang setiap harinya. Silih bergantian itu terus berjalan. Dan alhamdulillah sepanjang Ramadan ini, terakhir 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri itu lebih banyak kan pengunjung yang datang ke Masjid Agung tersebut. Fasilitas apa saja yang ada mereka yang melakukan perjalanan jauh yang sudah dimasuki? Alhamdulillah kan untuk fasilitas Masjid Agung terus berusaha mengupgrade apapun yang menjadi kenyamanan para pengunjung tidur ataupun yang sejenak untuk merehatkan badannya. Bahkan tidak hanya itu, kami juga menyiapkan tempat toilet ataupun tempat mandi juga sudah kami siapkan untuk memfasilitasi para pemudik ketika ingin refresh kembali setelah perjalanannya. Bahkan kami di Masjid Agung juga menyiapkan alat refleksi badan supaya para pemudik juga tidak merasa pegel-pegel, tapi kami insya Allah punya solusi yang tepat dengan memiliki alat pijat yang ada di depan. Oke, untuk fasilitas makanan impor dan juga sahur juga kita siapkan di 10 hari terakhir. Pak, bagaimana kesiapan masing-masing di Kota Sukabumi dalam memenuhi lebaran? Dari awal di tahun ini kita pertama oleh Kapolres dipertemukan dengan stakeholder di kota di Kabupaten Serdang mendengarkan manfaat dari para ahli yang terkait di hari ini lebaran ini, terutama pada waktu sambutan Pak Menteri Agama kepada seluruh besar kementerian agama untuk yang pertama yang terlewati para ahli siapa sudah kemarin kita sudah memakai terus makan terus tapi berdasarkan pengalaman kemarin hanya ada beberapa masjid saja kalau kita sudah persiapan tidak ada hubungan sama sekali dengan yang kita konsentrasikan dari yang pertama Masjid Agung sejuta pemuda yang hari ini sangat viral dan itu sana selain Masjid Agung juga kita mempersiapkan posko yang nanti dijaga oleh para pramuka sama yang khususnya nanti akan membantu para pemudik turun dari mobil berangkat ke terminal untuk melakukan perjalanan yang terpulang. Bagaimana upaya menjaga kenyamanan dan keamanan jamaah kita yang sudah dimasuki? Oke, kita juga bersama kasih Islam yang sudah menjadi sunnah di Kota Sukabumi dan di Jawa Barat bahwa saya mengimbau kepada seluruh keluarga besar dan harus tetap siap apabila dengan waspada minimal mereka sudah yang dengan fasilitas seadanya seperti untuk listrik jasa mereka, kalau misalkan ada WC harus dibersihkan supaya mereka aman minimal. Tapi waktu khusus untuk Pesan Menhan kepada pemudik yang masih dalam perjalanan. Oke. Pesan saya atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kota Sukabumi dan para pemudik yang ada di Kota Sukabumi khususnya, karena mudik itu kan tujuannya kita ingin berkunjung, ingin pulang ke keluarga besar kita semua dalam rangka melaksanakan hari kemenangan kita, hari lebaran kita. Saya mohon hati-hati di jalan, semoga perjalanan ibu bapak semua dilancarkan dan diselamatkan. Apabila ada yang harus jangan memaksakan diri apabila lelah, apabila
bila macet silakan singgah di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat untuk sejenak meluruskan badan supaya tidak lelah dalam keadaan puasa kita. Semoga semua bisa sampai tujuan, mendapatkan kumpul dengan keluarga besar di kampungnya masing-masing, dan semoga amal ibadah di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan dapat mendengar nama izin wal-faizin. Kemudian wawancara saya dengan Tuan Majelis itu paham dan kepala dan ada dalam tradisi masjid Indonesia tradisi masjid Indonesia merupakan kolaborasi dengan Islam agama Indonesia dan Direktorat Jenderal Lain yang Indonesia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan kegiatan wawancara bersama Radio El Sinta, yang saat ini diwawancara adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi didampingi oleh Bapak Kasih Bimas Kementerian Agama Kota Sukabumi. Kemudian salah satu perwakilan dari pengurus Masjid Agung Kota Sukabumi yaitu Ketua RMA Remaja Masjid Agung Kota Sukabumi. Semoga program kegiatan Masjid Ramah Pemudik ini dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh terutama rekan-rekan para pemudik yang bersinggah di masjid-masjid yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Kota Sukabumi. Saran dan pendapat dari Bapak Kasih Bimas berkaitan dengan program Masjid Ramah Pemudik. Baik, alhamdulillah kita lokasi Sukabumi itu ditunjuk 3 masjid untuk melayani para pemudik. Salah satunya adalah Masjid Agung Kota Sukabumi, kemudian Masjid Suja Pemuda, dan juga Masjid Al-Mulk Terminal. Sampai hari ini alhamdulillah kita senantiasa fokus memberikan layanan kepada para pemudik agar para pemudik diberikan kelancaran. Kalaupun ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka, ya kami dari tim itu akan memberikan solusi yang terbaik terkait dengan tempat-tempat yang disinggahi Masjid Agung, Masjid Suja Pemuda, dan Masjid Al-Mulk. Ternyata masjid-masjid itu adalah sangat luar biasa karena di sana fasilitasnya beberapa tempat yang bisa digunakan oleh para pemudik untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Bapak. Saya selalu salam dan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Salam Kementerian Agama Kota Sukabumi. Teman-teman, rencana kegiatan pemantauan ini alhamdulillah ada beberapa banyak pemudik yang sementara singgah di Masjid Agung Kota Sukabumi, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga dihadiri oleh para penyuluh dari 3 KUA. Yang pertama dari KUA Cikole. Sebagaimana kita ketahui bahwa Masjid Agung ini ada di wilayah KUA Cikole. Kemudian ini ada orang tua kita yaitu Bapak Haji Nanan. Beliau dari penyuluh KUA Warudoyong didampingi oleh sahabat kita Bapak Ustadz Mahfud Nurbakin dari KUA Warudoyong, dan saya sendiri mewakili dari unsur KUA Gunung Puyuh. Pak Nanan, barangkali ada tanggapan sekaitan dengan penerapan pemanfaatan fasilitasi Masjid Ramah Pemudik ini? Ya, pada dasarnya kita sebagai penyuluh ya semestinya siap melaksanakan tugas. Jadi apapun konteks dari penugasan kita yang jelas penyuluh siap eksis dimanapun ditugaskan, apapun tugasnya siap melaksanakan. Baik, terima kasih Pak Nanan. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan sejawat yang telah membersamai kegiatan ini.
Kang Ustadz Asep, Kang Ustadz Nanan, Kang Mahfud Nurbakin, salam sehat dan salam untuk keluarga masing-masing. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Kita doakan para pemudik yang singgah dan rehat di masjid-masjid yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, termasuk salah satunya Masjid Agung Kota Sukabumi. Mereka juga dapat keamanan, kenyamanan, serta mendapatkan fasilitas yang memadai. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di luar sudah nampak ada beberapa banyak sekali ini para pengguna Masjid Agung Kota Sukabumi. Salah sebagiannya adalah mereka yang singgah beristirahat di Masjid Agung Kota Sukabumi. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi dalam momen mudik Lebaran. Alhamdulillah di Kota Sukabumi kita dengan keluarga besar Kementerian Agama, dengan keluarga DKM Masjid Kota Sukabumi yang terlintasi para pemudik sudah rapat untuk menyediakan fasilitas untuk para pemudik atau masjid-masjid yang terlewati para pemudik dengan minimal kenyamanan, kebersihan, tempat toilet yang representatif, tempat charger, dan kalaupun misalkan dibutuhkan untuk berbuka sementara sudah disiapkan. Terima kasih. Bagaimana upaya menjaga kenyamanan dan keamanan ketika masjid banyak disinggahi masyarakat? Kita sudah menghimbau bersama Kasih Dimas Islam dan keluarga besar Kementerian Agama melalui KUA untuk mensosialisasikan program Masjid Ramah Pemudik ini, dan kepada para DKM juga para penghulu di KUA agar memonitor kegiatan itu dan waspada tentang keamanan kenyamanan di lingkungan masjid yang disinggahi oleh para pemudik itu sendiri. Oke. Ada berapa banyak sih Pak di Kota Sukabumi masjid yang ramah pemudik ini? Dari pengalaman rencana kita tahun ini berdasarkan instruksi Pak Menteri yang ditindaklanjuti sama Pak Dirjen Dimas Islam sama Pak Kanwil, akhirnya Kemenang Kabupaten Kota reaksi untuk melaksanakan masjid ramah pemudik di tahun Lebaran tahun ini. Nah, tadinya kita mau per KUA ada 1, jadi berarti ada 7 kecamatan, ada 7. Cuman berdasarkan pengalaman kemarin, bahwa di antara 7 yang kita sediakan itu tidak semuanya disinggahi. Akhirnya kita fokus konsentrasi di masjid-masjid yang hari ini Kota Sukabumi lagi viral kan. Masjid besar di samping untuk ibadah juga sebagai masjid tempat wisata, contohnya Masjid Agung. Kita konsentrasikan beberapa KUA sampai 3 KUA untuk bertugas di Masjid Agung. Di KUA lain juga kita konsentrasi di Masjid Al-Muluk di terminal bersama para Saka Amal Bakti yang mengadakan pos untuk membantu para pemudik angkat tas atau memberikan petunjuk jalan ke sarana-sarana yang lainnya. Nah, yang akhirnya kita fokus di 3 lokasi aja, Masjid Agung, Sejuta Pemuda, Masjid Al-Muluk di terminal tipe A Kota Sukabumi. Apa pesan Kemenag kepada pemudik yang masih dalam perjalanan? Atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kota Sukabumi, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi mengucapkan selamat mudik kepada para pemudik Lebaran di tahun ini. Semoga perjalanannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, capek, mengantuk di perjalanan, segera istirahatkan di tempat-tempat yang sudah disediakan, bisa di masjid, bisa di tempat-tempat lainnya yang sudah disediakan. Semoga perjalanan Anda dilancarkan, bertemu keluarga di rumah, dan saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Lebaran tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Masehi. Terima kasih.